Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 881, garis darah leluhur kecil ini luar biasa. Dia bisa kemanapun dia pergi. Yunran melihat mereka. Semuanya tampak usang saat bepergian. Terlihat jelas betapa sulitnya perjalanan ini. Dia dan Mo Beiyuan juga pernah menempuh jalan itu saat itu. Namun, mereka mendapat perlindungan dari penghalang Black Vien dan penderitaannya lebih sedikit. Bun dan yang lainnya tidak memiliki perlindungan Black Vien. Mereka harus menanggung lingkungan yang keras dan melewati tempat yang sangat dingin untuk mencapai awan. Bagaimana kalian semua melewati pembentukan roh itu? Yunran ingat bahwa mereka telah menggunakan pedang iblis hitam untuk melewati penghalang. Jadi, bagaimana Bun dan yang lainnya bisa melewatinya? Suan Yuanyu menceritakan pengalaman mereka kepada mereka. Ternyata setelah Yunran dan Mo Beiyuan meninggalkan 5 negara, mereka terus mencari Sweetie Cake di 5 negara. Saat mereka mencari, mereka secara tidak sengaja menemukan pedang. Monyet spiritual berkata bahwa itu adalah artefak dewa. Jika mereka bisa mengendalikan artefak surgawi itu, mereka bisa menggunakannya untuk memasuki awan. Mereka semua mencobanya. Pada akhirnya, Bun berhasil menguasai artefak dewa tersebut. Kemudian, mereka menangkap 8 iblis surgawi dan menginterogasi mereka tentang keberadaan Sweetie Cake. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa bos dari 8 iblis surgawi telah membawa Sweetie Cake ke awan dan berencana melemparkannya ke jurang alam iblis. Oleh karena itu, mereka semua bergegas. Tak disangka, setelah sampai, mereka melihat sosok Chang Luan di langit. Ketika mereka terbang untuk melihatnya, mereka melihat bola kecil berwarna merah muda di punggung burung Phoenix biru. Xiaoran, bagaimana kamu menemukan kue manis? Baiwan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Yunran dan yang lainnya bersama Sweetie Cake. Kami menemukannya dengan bak pelacakan. Yunran kemudian dengan kasar menjelaskan bagaimana mereka sampai ke awan dan menemukan paket kecil itu. Semua orang mendengarkan. Jadi, dia memang terlempar ke dalam jurang yang dalam. Di mana yang membuangnya? Apakah kamu menemukannya? Ketika Suan Yuanyu mendengar bahwa cucunya yang berharga benar-benar telah dilempar ke dalam jurang, wajahnya langsung menjadi gelap. Setelah Yunran dan Mo Beiyuan menyelamatkan paket kecil itu, mereka berurusan dengan masalah makhluk iblis. Mereka ingin menyelamatkan warga 5 negara, jadi mereka tidak segera mencari orang yang telah menyakiti pak kecil itu. Tidak, kami belum mencarinya. Hati Suan Yuanyu sakit saat melihat situasinya saat ini. Mereka seharusnya memanjakan putri kecil yang malah tinggal di tempat terkutuk ini. Kami akan menangani masalah Sweetie Cake. Jaga baik-baik bayi dalam kandungan Anda. Perutmu sudah sangat besar. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Benar, Xiaoran. Bagaimana keadaan tubuhmu? Biarkan Canyi melihatmu terlebih dahulu. Sebagai seorang wanita, Baiwan paling memahami kesulitan Kan. Terlebih lagi, Yunran memiliki 3 bayi di perutnya, yang jauh lebih sulit daripada wanita pada umumnya. Yunran tidak bisa menghalangi mereka, jadi dia hanya bisa membiarkan Huo Canyi melihatnya. Setelah Huo Canyi memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja dalam segala aspek dan tidak ada masalah, semua orang akhirnya santai. Pak kecil itu sudah membawa serta kakaknya. Kemudian, ia memegang ekor monyet surgawi spiritual dan pergi bermain dengan antek-anteknya dalam ras iblis. Ini yang dikatakan Sweetie Cake padamu sebelumnya. Kakak Bun adalah kakak Sweetie Cake. Kakak kandungnya. Kakak terbaik. Ini Bang Bang. Bang Bang sangat kuat. Ia dapat berbicara, tapi hanya saja. Sweetie Cake, ibu, dan kakak Bun bisa memahami perkataan Bang Bang. Monyet surgawi spiritual tidak mengira pak kecil ini akan benar-benar menjadi bos para iblis sekarang. Benar saja, garis keturunan leluhur kecil ini luar biasa. Dia bisa bermain-main kemanapun dia pergi. Bab 882, Mencari Identitas Sekte Abadi. Paket itu sangat gembira. Ada juga kakek, nenek, kakek kedua. Mereka semua di sini untuk Sweetie Cake. Pak kecil itu memang sangat disayangi. Itu sebabnya dia masih ceria dan cerah setelah mengalami hal seperti itu. Yunran juga merasakan kasih sayang dari keluarganya. Dia tidak sendirian. Dia punya rumah. Dia memiliki ayah, ibu, dan pamannya. Suan Yuanyu bertanya kepada mereka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya.
Yunran melirik Mo Beiyuan dan berkata bahwa mereka berencana pergi ke Sekte Abadi untuk menangani beberapa masalah. Itu tentang Raja Iblis Changyan yang terbangun di Mo Beiyuan. Suan Yuanyu dan yang lainnya tidak bertanya lebih jauh dan berkata langsung, karena semua orang ada di sini, ayo pergi bersama. Jika terjadi sesuatu, kita bisa menjaga satu sama lain. Bai Ze juga mengangguk dan berkata, karena kita sudah sampai di sini, paman tertua juga ingin memperluas wawasannya. Bai Wan lebih perhatian. Dia menyadari ada yang salah dengan cara Yunran dan Mo Beiyuan berinteraksi, jadi dia menemukan kesempatan untuk bertanya pada Yunran apa yang salah dengan mereka berdua. Yunran tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan. Dia mendapatkan kembali ingatannya. Ada seorang wanita yang sangat dia cintai dalam pikirannya. Hubungan kami sedikit berantakan sekarang. Yunran ingin mengucapkan kata-kata ini sambil tersenyum, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa tersenyum sama sekali. Sebagai seorang wanita, Bai Wan secara alami memahami rasa sakit di hatinya. Xiaoran, apapun pilihan yang kamu buat, kamu harus mengingatnya. Ayah, ibu, dan paman akan mendukungmu. Kamu tidak sendiri. Bai Wan telah menyaksikan bagaimana hubungan mereka berkembang. Betapapun banyaknya liku-liku dan kesulitan yang mereka lalui, keduanya akan saling berpelukan erat, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memisahkan mereka. Namun, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Ngomong-ngomong, Xiaoran, bukankah kamu datang ke awan untuk menemukan identitasmu di Sekte Abadi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Bai Wan ingat bahwa mereka datang ke awan untuk mencari identitasnya. Yunran memiliki Sekte Abadi. Kemudian, mereka akan menggunakan identitasnya untuk itu. Memperbaiki penghalang. Ini adalah apa yang telah diputuskan Yunran sebelumnya, tetapi kemudian, dia menggunakan metode lain untuk menyelesaikan masalah makhluk iblis itu. Sekarang, dia secara alami tidak punya motivasi untuk menemukan identitasnya. Situasi antara dia dan saya saat ini sudah cukup kacau. Jika saya memiliki kenangan lain tentang kehidupan saya sebelumnya, bukankah itu akan menjadi lebih kacau? Kalau begitu, Xiaoran, pernahkah kamu berpikir bahwa identitasmu sebagai anggota Sekte Abadi adalah wanita yang pernah dia cintai? Ibu, apa maksudmu aku adalah reinkarnasi Yun Luo? Iblis hitam memang mengatakan bahwa aku terlihat sangat mirip dengan Yun Luo, tetapi setelah Mo Beiyuan memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan, dia tidak berpikir bahwa Yun Luo dan aku adalah orang yang sama. Yunran tersenyum pahit. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak takdir di kehidupan sebelumnya? Dari sudut pandang pengamat, Bai Wan melihat dan berpikir secara berbeda darinya. Lalu bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Pikirkan baik-baik. Kenapa kamu sangat mirip dengan Yun Luo? Mungkin kami akan menemukan jawabannya ketika kami mengungkap identitas Anda. Yunran bergumam, mengungkap identitasku. Yunran secara naluriah selalu memperlakukan Yun Luo sebagai wanita lain dan secara subjektif menghindari memikirkannya. Tapi sekarang, selama percakapannya dengan Bai Wan, dia mengingat identitas Yun Luo dan tujuannya datang ke awan. Dia juga merasa bahwa dia harus mengklarifikasi semuanya. Babak 883, kue manis adalah yang paling lucu. Yunran memutuskan bahwa setelah Mo Beiyuan selesai berurusan dengan Raja Iblis Changyan, dia akan mengungkap identitasnya sebagai anggota Sekte Abadi. Kedua paket kecil itu secara alami menjadi anak Raja Iblis. Meski kepribadian Bun dingin, dia tahu banyak. Dia menggunakan keterampilan medisnya untuk menaklukkan iblis. Bos Sweetie Cake, kakakmu sungguh luar biasa. Dia bisa merawat orang di usia yang begitu muda. Petik 2. Bos Sweetie Cake, bisakah kami juga mengakui kakakmu sebagai bos kami? Dalam pemahaman anak-anak klan iblis, murid Sekte Abadi yang tahu cara memurnikan pil dan obat-obatan adalah keberadaan yang sangat kuat dan ajaib. Ini karena klan iblis dibatasi oleh penanaman energi iblis dan tidak dapat memurnikan pil dan obat-obatan. Ya, kakak Bun juga bosnya, begitu juga Sweetie Cake. Pak kecil itu sama sekali tidak tahu apa itu bos. Ia hanya menganggukkan kepalanya, membuat Bai Ze dan yang lainnya, yang menyaksikan keributan itu, sangat terhibur. Kalau soal menggemaskan, itu masih ada di Sweetie Cake. Untungnya, Pak kecil ini baik-baik saja, jika tidak, mereka semua mungkin akan merasakan sakit di hati mereka.
Ketika Yunran keluar, dia melihat paket kecilnya dikelilingi oleh Bai Ze dan yang lainnya lagi. Mereka berjuang untuk memeluknya. Pak kecil itu menghadapi masalah yang sudah berusia seabad. Manakah dari ketiga kakeknya yang paling dia sukai? Aku menyukai kalian semua. Kakek, kakek kedua, kakek ketiga, kalian semua adalah kakek dari kue manis, jadi aku menyukai kalian semua. Bisakah Sweetie Cake memilih salah satu? Saya suka ketiganya. Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan bertingkah lucu. Bai Ze dan yang lainnya segera berkompromi. Tentu-tentu, kue manis itu lucu sekali. Apapun yang Anda katakan, berlakulah. Dengan begitu banyak orang yang memperhatikan paket kecilnya, Yunran benar-benar lega. Senang rasanya memiliki keluarga di sekitar. Karena kedatangan mereka yang tiba-tiba, ada sedikit gangguan yang mengganggu rencana Yunran dengan Mo Beiyuan untuk pergi ke Sekte Abadi. Namun, setelah beristirahat sebentar, semua orang berangkat ke Sekte Abadi bersama-sama. Sekte pertama yang dikunjungi Mo Beiyuan adalah Sekte Surgawi. Beberapa ribu tahun yang lalu, Yun Luo berasal dari Sekte Surgawi. Sekarang, Sekte Surgawi masih menjadi sekte nomor satu di antara Sekte Abadi. Saat itu, Raja Iblis Changyan didirikan oleh orang-orang dari Sekte Abadi. Tempat kematiannya adalah area terlarang di belakang gunung Sekte Surgawi. Saat itu, Yun Luo dipenjarakan di area terlarang di belakang gunung Sekte Surgawi. Ketika Raja Iblis Changyan menerima berita itu, dia secara alami segera bergegas ke sini untuk menyelamatkannya. Bukannya dia tidak mengharapkan orang-orang dari Sekte Abadi itu berkomplot melawannya, tapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Yun Luo. Saat itu, pemimpinnya adalah Master Sekte dari Sekte Surgawi. Orang yang membunuh Raja Iblis Changyan adalah murid tertua dari Master Sekte Surgawi, Chong Ye. Mereka telah menggunakan segala macam metode tercela dan tidak tahu malu untuk membuatnya membuang pedang iblis hitam dan secara sukarela masuk ke dalam formasi penakluk iblis yang telah mereka siapkan sebelumnya. Pada akhirnya, dia mati dalam formasi. Mereka khawatir meskipun tubuh fisiknya sudah mati, jiwa Raja Iblis akan tetap terlahir kembali, jadi mereka memikirkan metode jahat untuk membagi mayatnya. Kemudian, mereka akan menggunakan formasi besar untuk terus menekannya, mengurangi kekuatan jiwanya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah berusaha keras. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jiwa Raja Iblis Changyan tidak melekat pada tulang, melainkan pada pedang iblis hitam. Teknik terlarang mereka untuk menekan kejahatan tidak bisa menghentikan kelahiran kembali Raja Iblis Changyan. Orang-orang dari Sekte Langit ribuan tahun yang lalu telah meninggal dunia. Yun Luo, Chong Ye, dan orang lain yang berpartisipasi dalam insiden itu sudah tidak hidup lagi. Babak 884, telur jelek yang merebut cincin kue manis. Bahkan jika Mo Beiyuan ingin membalas dendam, dia tidak dapat menemukan siapapun. Karena itu, dia hanya ingin mengambil jenazahnya. Raja Iblis ada di sini. Apa maksudnya? Apakah dia ingin membasuh Sekte Surgawi kita dengan darah? Master Sekte kami terluka parah dan masih mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beritahu para tetua, Master Sekte dari Sekte Surgawi telah dilukai oleh Mo Beiyuan. Sekarang dia telah kehilangan kultivasinya, dia hanya bisa mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Pada saat ini, hanya beberapa tetua di Sekte Surgawi yang dapat mengambil alih. Oleh karena itu, beberapa murid muda dengan cepat memberitahu para tetua. Beberapa tetua berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Kini, pandangan mereka terfokus pada salah satu dari mereka. Orang ini adalah Master Abadi Chong Ye, yang telah kembali ke Sekte Abadi belum lama ini. Celestial Immortal Chong Ye, karena kamu sudah kembali, mengapa kamu tidak mengambil alih posisi Master Sekte untuk sementara dan menangani krisis Sekte Surga? Semua tetua tahu betul bahwa orang-orang yang dikumpulkan oleh Sekte Surgawi adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Sekte Abadi. Tapi lihatlah konsekuensinya. Semua tingkat budidaya mereka telah lumpuh. Dapat dilihat betapa kuatnya budidaya Raja Iblis yang baru. Itu adalah sekelompok tulang tua. Mereka tidak bisa mengalahkannya meskipun mereka naik. Mengapa mereka harus mempermalukan diri mereka sendiri? Orang di depan mereka dikatakan sebagai reinkarnasi dari Guru Abadi Chong Ye. Ini saat yang tepat baginya untuk tampil. Chong Ye ingin mencari kesempatan untuk membangun prestise di Sekte Abadi.
Sekarang adalah kesempatan bagus. Raja Iblis. Orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah Raja Iblis. Dia ingin membunuh semua Raja Iblis. Baiklah, kalau begitu aku akan menemui Raja Iblis baru ini. Saya akan menegakkan keadilan atas nama surga. Yun Ran dan yang lainnya mengendarai Chang Luan dan mendarat di pintu masuk Sekte Surgawi. Tidak lama kemudian, seseorang keluar untuk menyambut mereka. Dikelilingi oleh para murid Sekte Surgawi adalah seorang pria muda berjubah putih panjang. Mata panjang dan sipit pria itu sedikit menyipit. Ketika dia melirik mereka, dia sepertinya telah melihat sesuatu dan menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Yun Ran hanya ingin tahu tentang identitas orang ini. Pria itu tiba-tiba mencibir. Hal-hal kecil dalam hidup ini sungguh sulit. Tidak disangka dia bahkan bisa bertahan hidup di jurang ras iblis. Ketika Yun Ran mendengarnya menyebutkan jurang maut dan hal kecil, dia langsung menatapnya. Pikirannya segera bereaksi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Sweetie Cake-nya sudah berteriak, itu telur jelek itu. Telur jeleklah yang membuang Sweetie Cake. Kue manis mengenalmu. Pak kecil itu mengepalkan tangannya dan menggembungkan pipinya. Bahkan telur buruk. Merampas cincin berharga Sweet Cake. Sweetie Cake ingin mereka kembali. Begitu anak laki-laki itu mengatakan ini, Suan Yuan Yu dan yang lainnya mengerti. Kue manis, apakah anjing ini membawamu pergi dan membuangmu? Ya, Sweetie Cake mengenalnya. Dia orang jahat yang mencuri cincin Sweetie Cake. Pak kecil itu selalu menyukai cincin penyimpanannya karena ada banyak hadiah kecil yang diberikan kepadanya oleh semua orang. Namun, cincin penyimpanannya telah direnggut oleh orang jahat di depannya. Oleh karena itu, Pak kecil itu dipenuhi dengan kebencian. Yang lain tentu saja tidak memperhatikan cincin penyimpanan itu, tetapi anjing di depan mereka ini adalah musuh yang mereka cari. Mereka semua menghunuskan senjatanya. Bahkan Bun mengeluarkan pedangnya dari cincin penyimpanannya. Namun, kecepatan Mo Beiyuan lebih cepat dari orang lain. Dia sudah bergegas menuju orang di pedang iblis hitam itu. Chong Ye, yang juga merupakan pemimpin 8 iblis surgawi dari 5 negara, Wen Ren Ye, menghunus pedangnya dan maju ke depan. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Mereka terkunci dalam pertempuran. Babak 885, membalas adiknya. Ayah harus membantu Sweetie Cake merebut kembali cincin itu. Saat Pak kecil itu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, wajahnya memerah. Melihat Mo Beiyuan bergegas maju, Yun Ran menyingkirkan pedangnya dan tidak terburu-buru mengganggu ritmenya. Yang lain juga menyaksikan pertempuran dari samping karena mereka semua tahu betapa Mo Beiyuan sangat menyayangi Pak kecil itu. Dia pasti akan membalaskan dendam Pak kecil itu. Mereka tidak pergi untuk ikut bersenang-senang. Bad Egg, kenapa kamu tidak memberi Sweetie Cake sesuatu untuk dimakan? Kamu membuat Sweetie Cake kelaparan. Petik 2. Ketika Pak kecil itu melihat Chong Ye, dia mengingat pertemuan sebelumnya. Saat dia cemberut, matanya memerah karena sedih. Ketika Yun Ran dan yang lainnya mendengar kata-katanya, hati mereka tentu saja sakit. Tidak ada yang menyangka sosok kecil Bun akan tiba-tiba keluar. Dia memegang pedang di tangannya dan menikam Chong Ye. Saudara Bun, Kak Bun juga ingin membantu Sweetie Cake mendapatkan cincinnya kembali. Yun Ran tahu apa yang dipikirkan putranya. Anak ini biasanya pendiam, tidak pandai berkata-kata, dan tidak menunjukkan emosi di wajahnya, namun dia paling menghargai Sweetie Cake. Bun ingin membalaskan dendam adiknya dengan tangannya sendiri, jadi Yun Ran tidak menghentikannya. Ketika Pak kecil itu melihat ayah dan saudara laki-lakinya pergi berperang, dia mengepalkan tangan kecilnya dan melambaikannya ke udara. Sweetie Cake juga ingin bertarung. Kue manis, kamu tidak perlu pergi. Sweetie Cake, tonton saja acaranya bersama ibu. Yun Ran tahu bahwa Pak kecil ini sangat kuat, tetapi jika dia juga pergi, Mo Beiyuan dan Bun harus menjaganya dan khawatir mereka akan melukainya secara tidak sengaja ketika mereka menyerang. Baiklah, Sweetie Cake akan menyemangati ayah dan kakak Bun. Segera setelah Pak kecil itu selesai berbicara, dia mengepalkan tangan kecilnya dan berteriak sekuat tenaga. Mo Beiyuan bukan lagi Raja Hantu dari benua timur yang ditindas oleh bos 8 iblis surgawi dan menyaksikan tanpa daya saat putrinya diculik. Dia adalah Raja Iblis terkuat Changyan. Chong kamu. Secara kebetulan, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Nio Beiyuan telah memulihkan ingatan Raja Iblis Changyan,
jadi dia secara alami tahu bahwa orang di depannya adalah reinkarnasi musuhnya di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah diperdaya oleh orang yang tidak bermoral ini. Sekarang, dengan sekuat tenaga Pak kecil itu, dia bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Chong Ye sudah menebak identitasnya ketika dia bergegas membawa pedang iblis hitam. Raja Iblis Changyan, Anda sebenarnya telah kembali. Jadi kamu telah terlahir kembali ke dalam tubuh Pangeran Lima Negara yang tidak berguna ini. Jika saya tahu sebelumnya bahwa itu adalah Anda, saya seharusnya membunuh Anda di 5 negara. Chong Ye telah bereinkarnasi menjadi Wen Ren Ye, tapi dia berbeda dari Mo Beiyuan. Ia dilahirkan dengan kenangan kehidupan sebelumnya. Sejak dia lahir, dia tahu bahwa identitasnya adalah Dewa Langit Chong Ye di awan. Dia tahu bahwa musuhnya adalah Raja Iblis Changyan, dan dia tahu bahwa wanita yang dia cintai adalah Dewa Langit Yun Luo. Dia ingat keluhan di kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia bukan anggota 5 negara. Berbeda dengan manusia di 5 negara, dia mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh manusia di 5 negara. Dia tahu bahwa batu surgawi itu dapat membantunya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ia mencari batu surgawi untuk membuat dirinya lebih kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang ada di batu surgawi bukanlah kekuatan spiritual, melainkan ki iblis gelap. Namun, semua ini tidak penting. Dia telah berhasil kembali ke awan dan sekte surgawi. Dia ingin menjadi eksistensi terkuat di awan. Orang yang berdiri di depannya sekarang adalah musuhnya ribuan tahun yang lalu. Jika dia membunuhnya, itu akan membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di awan. Bab 886, di mana cincin penyimpanan Sweetie Cake. Serahkan mereka. Chong Ye perlahan-lahan menyadari bahwa dia telah meremehkan Raja Iblis Changyan yang terlahir kembali. Dia ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah dikalahkan oleh Raja Iblis ini dan dipermalukan dengan kejam olehnya. Lapisan niat membunuh muncul di mata Chong Ye. Energi spiritual di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh energi iblis hitam. Apa yang terjadi dengan Tuan Abadi Chong Ye? Kenapa dia tahu cara mengendalikan ki iblis? Ki iblis yang kuat, bukankah ki setan diolah oleh setan? Mengapa Dewa Langit Chong Ye juga mengetahuinya? Jelas sekali, para murid sekte surgawi sangat bingung. Mengapa seorang guru abadi yang bermartabat dari sekte abadi memancarkan ki iblis hitam yang kuat? Namun, Chong Ye tidak bisa lagi menyembunyikannya, atau dia akan kalah lagi dari Raja Iblis Changyan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Chong Ye, yang mengendalikan ki iblis, jelas telah tumbuh beberapa kali lebih kuat. Mo Beiyuan melihat sekilas teknik kultivasi yang dia gunakan dan berkata dengan dingin, teknik budidaya iblis, kamu telah jatuh ke jalur iblis. Sebelumnya, Anda membunuh Master Sekte dan Tetua Sekte Abadi. Anda menyerap seluruh kultivasi mereka untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ketika Yun Ran mendengar ini, dia tercengang. Jadi dia membunuh mereka. Tapi dia menyalahkan kami. Hal tidak bermoral apa lagi yang telah dilakukan hal ini. Xiao Ran, apa maksudmu? Suan Yuan Yu dan yang lainnya baru saja tiba dan tidak mengetahui sebenarnya dendam antara iblis dan sekte abadi. Oleh karena itu, mereka dibuat bingung dengan keributan tersebut. Yun Ran menjelaskan kepada mereka, sebelumnya, Master Sekte dan tetua dari beberapa sekte-sekte abadi dibunuh. Pembunuhnya menggunakan energi iblis untuk membunuh, jadi orang-orang dari sekte abadi ini bersikeras agar Mo Beiyuan membunuh mereka. Sekarang, kebenaran akhirnya terungkap. Pembunuhnya bersembunyi di antara mereka. Awalnya, Chong Ye mengira dia bisa menggunakan ki iblis untuk melawan Mo Beiyuan hingga seri. Tak disangka, ada variabel tambahan berupa Bun. Apa latar belakang pedang Bun? Tampaknya itu cukup kuat. Juga, mengapa budidayanya terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya? Sebagai seorang ibu, Yun Ran pun terlihat kaget saat melihat kepiawaian Bun. Harus diketahui bahwa meskipun kedua pak kecil itu sangat berbakat, Sweetie Cake lebih berbakat daripada Bun dalam budidaya. Bakat Steamed Bun adalah memurnikan obat dan bermain dengan racun. Tapi dari kelihatannya, bakat Bun sepertinya sedikit lebih baik daripada Sweetie Cake. Kami belum tahu detailnya. Kami hanya tahu bahwa setelah dia mendapatkan pedang itu, dia tampaknya menjadi lebih kuat. Hal ini terutama karena tingkat budidaya kedua cucunya tidak dapat dijelaskan dengan cara budidaya biasa. Yun Ran tidak membutuhkannya untuk menjelaskan dengan terlalu jelas.
Dia hanya melihat Bun dan Mo Beiyuan bekerja sama dan mengalahkan Chong Ye sampai dia tidak bisa melawan. Pada akhirnya, Bun menusuk dan memotong salah satu tangan Chong Ye. Di mana cincin penyimpanan Sweetie Cake? Serahkan. Chong Ye tidak menyangka bahwa setelah membuat rencana selama bertahun-tahun dan akhirnya membuka penghalang dari 5 negara dan kembali ke awan, dia masih akan dikalahkan oleh Raja Iblis Chang Yan dan garis keturunannya. Akhir cerita ini membuatnya gelisah dan membuatnya marah. Mengapa, Chang Yan? Kenapa kamu masih hidup? Bahkan jika aku membunuhmu dan memotong mayatmu menjadi beberapa bagian, kamu masih bisa hidup. Tapi lalu kenapa, selama kamu hidup, kamu tidak akan pernah bisa bersama Yun Luo? Kamu tidak tahu, kan? Untuk membalaskan dendammu, dia menggunakan teknik terlarang dan mengorbankan jiwanya. Dia juga jatuh ke jalan iblis. Kamu masih hidup, tapi jiwanya telah menghilang. Bab 887, tanpa disangka, ada seseorang yang terkurung di tempat terlarang ini. Meski kata-katanya gila, Yun Ran secara kasar mengerti maksudnya. Saat itu, ketika Raja Iblis Chang Yan terbunuh, Dewa Langit Yun Luo jatuh ke jalur iblis dan mengorbankan jiwanya. Kemudian, dia membunuh musuhnya untuk membalaskan dendamnya, tetapi akibatnya jiwanya hilang. Awalnya, dendam sudah diselesaikan. Tanpa diduga, Raja Iblis penguasa Chang Yan terlahir kembali, begitu pula musuhnya Chong Ye. Bun tidak peduli dengan omong kosong orang ini. Dia hanya ingin membantu adiknya mendapatkan kembali cincin penyimpanannya. Melihat Chong Ye gila, dia naik dan menikamnya lagi. Di mana cincin penyimpanan Sweetie Cake? Keluarkan mereka. Chong Ye masih tenggelam dalam ingatannya. Ketika dia ditusuk oleh pedang, dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, dia tidak menyebutkan di mana cincin penyimpanan Sweetie Cake berada. Bun juga keras kepala. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan terus menikam. Keterampilan medis Bun luar biasa. Setiap saat, dia akan menghindari titik vital saat dia menusuk puluhan lubang berdarah di tubuh Chong Ye. Ini membuat Chong Ye tetap hidup tapi memastikan dia kesakitan. Di mana cincin penyimpanan Sweetie Cake? Setelah bertanya puluhan kali, Chong Ye akhirnya tidak tahan lagi. Dia menjawab, cincin penyimpanan apa? Tentu saja, aku membuang barang-barang tak berguna itu. Saat itu, dia telah mengambil cincin penyimpanan dari tubuh Pak kecil itu karena dia ingin melihat apakah Pak kecil itu bisa bertahan hidup di jurang ras iblis. Dia tidak berniat mengembalikan cincin itu padanya. Tentu saja, dia telah membuangnya saat itu. Di mana kamu meninggalkannya? Aku tidak tahu. Aku lupa. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku secepatnya. Sejak Chong Ye kalah, dia tidak punya niat untuk hidup. Namun, Raja Iblis Chang Yan sebenarnya membiarkan seorang anak menyiksanya. Ini jelas disengaja. Bun berkata, aku tidak membunuh orang di depan Sweetie Cake. Temukan tempat tanpa siapapun di sekitarnya dan perlahan-lahan hadapi kematian. Dengan itu, dia mengeluarkan beberapa jarum perak panjang dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Chong Ye. Kata-katanya juga mengingatkan Mo Beiyuan. Awalnya, menurut temperamen dan karakter Raja Iblis Chang Yan, dia akan langsung membunuhnya. Namun, perkataan Bun membangkitkan sebagian kepribadian Mo Beiyuan. Pada akhirnya, dia tidak menikamnya. Ayah dan anak itu berbalik. Ada sedikit rasa bersalah di wajahnya saat dia menghadapi Pak kecil itu. Kue manis, maaf aku tidak mendapatkan cincinmu kembali. Tidak masalah. Kue manis tahu. Cincin-cincin itu dibuang dan menghilang. Bad Egg membuangnya. Itu bukan kakak Bun. Pekrat itu sedikit kecewa karena dia tidak bisa mengambil cincinnya, tapi dia dengan cepat menerima kenyataan ini. Ketika para murid Sekte Surgawi melihat Dewa Langit Chong Ye telah dikalahkan, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Awalnya, mereka mengira Raja Iblis akan melakukan pembunuhan besar-besaran, tapi tanpa diduga, dia tidak berniat menyerang mereka sama sekali. Sebaliknya, dia mengabaikan keberadaan mereka dan menuju ke area terlarang di gunung belakang Sekte Surgawi mereka. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Anda tidak bisa begitu saja menerobos ke dalam area terlarang Sekte Surgawi kami. Petik 2. Mo Beiyuan bahkan tidak menganggap serius Master dan tetua Sekte Surgawi mereka, apalagi murid-murid muda ini. Dia secara langsung menggunakan Ki Iblis untuk mengirim orang-orang yang tampaknya menghalangi jalan terbang. Menurut ingatannya,
dia menemukan tempat di mana Raja Iblis Changyan bertemu dengan kecelakaannya ribuan tahun yang lalu. Saat itu, Yun Luo dikurung di area terlarang ini. Siapa sangka masih ada orang yang dikurung di kawasan terlarang ini. Dia seharusnya menjadi murid Sekte Surgawi yang telah melakukan kesalahan. Meskipun Yun Ran dan yang lainnya penasaran, mereka tidak langsung mendekat. Di sisi lain, Pak kecilnya sangat penasaran dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berlari di depan orang itu. Babak 888, Bai Xiao. Ketika semua orang melihat Pak kecil itu berlari, mereka hanya bisa mengikuti. Suara kekanak-kanakan Pak kecil itu terdengar, "Bibi, apakah kamu ingin Sweetie Cake membantumu? Kue manis sangat kuat. Aku bisa memutus rantai ini." Yun Ran bergumam, "Ya ampun, mereka sudah ngobrol. Dari mana Pak kecilnya mewarisi keterampilan sosial yang kuat? Hingga saat ini, Yun Ran masih belum bisa memahaminya." "Kakek, halo, saya kue manis. Kakek, kamu terlihat sangat mirip. Kakek Sweetie Cake." Petik 2. Ketika Yun Ran dan yang lainnya mendengar Pak kecil itu berceloteh, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pak kecil ini terlalu pandai mengobrol. Kenapa dia begitu akrab dengan mereka? "Kakek, Sweetie Cake sudah memberitahumu namaku, tapi kamu belum memberitahu Sweetie Cake. Siapa namamu?" "Ibu bilang kita harus bertukar nama agar bisa dianggap kenalan." Petik 2. Saat Yun Ran berjalan mendekat sambil tersenyum dan hendak menghentikan Pak kecilnya untuk mengganggunya. Orang dengan punggung menghadap mereka menjawab dengan suara agak lapuk, "Namaku Bai Xiao." "Bai, nama keluarga kakek juga Bai. Nenek dari pihak ibu, kakek, kakek kedua, dan nama keluarga kakek ketiga saya juga Bai." Yun Ran terdiam. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Bai Xiao. Pak kecil itu mungkin lupa nama Bai Xiao. Tapi Yun Ran ingat, Bai Xiao memiliki nama yang sama dengan kakek dari pihak ibu. Sebelumnya, mereka belum menemukan mayat Bai Xiao di medan perang 5 negara. Setelah fenomena turun dari langit, Bai Ze, Bai Qi, dan Bai Xuan semuanya hidup. Yun Ran dan Bai Wan juga menebak-nebak apakah Bai Xiao masih hidup. Namun, mereka belum menemukannya. "Xiao Ran, ada apa?" Bai Wan dan Xuan Yuan Yu melihat Yun Ran langsung tercengang. Mereka melompat dari binatang iblis terbang itu dan mendekatinya. Yun Ran melangkah maju dan dengan cepat tiba di belakang Bai Xiao. Dia bertanya dengan suara yang sedikit bergelombang, "Apakah Anda Jenderal Bai Xiao dari benua timur?" "Xiao." Bai Xiao sedang berbicara dengan Pak kecil yang muncul entah dari mana. Tanpa diduga, suara lain terdengar dari belakangnya. Isi kata-katanya membawa kembali kenangan. Bai Xiao perlahan berbalik dan menatap tatapan Bai Wan. "Ayah, apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu?" Bai Wan berteriak penuh semangat. Tepat setelah itu, Bai Ze dan yang lainnya, yang masih agak jauh dari mereka, berteriak sekuat tenaga, "Kakak, kakak kedua, kakak ketiga, cepat kemari." "Itu ayah." Bai Xiao sepertinya juga terkejut. Dia memandangnya dengan ekspresi kosong. "Lemah. Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu di sini?" Bai Xiao telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu bahwa ini bukanlah 5 negara, tetapi sekte surgawi di atas awan. Orang-orang dari 5 negara juga tidak mungkin memasuki awan. Itu sebabnya dia sangat terkejut melihat putrinya ada di sini. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah tepat setelah itu, ketiga putranya muncul di hadapannya. "Ayah, ayah, ayah, sulung, kakak kedua, kakak ketiga." Bai Xiao memanggil mereka bertiga dengan penuh semangat. Kemudian, tepat setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada orang yang dirantai di dinding batu di belakangnya, "Yun Yin, bangun. Itu Xiao Wan. Bos, kakak kedua, dan kakak ketiga semuanya ada di sini. Keluarga kami akhirnya bisa bersatu kembali." Bab 889, Kue manis akan dicoba. "Ibu, apakah itu ibu?" Keempat bersaudara itu berkumpul dan semakin dekat. Baru pada saat itulah mereka melihat wanita itu dirantai di dinding batu. Rambut panjang wanita itu jatuh ke tanah. Sosoknya terlalu kurus, tapi saudara Bai masih bisa mengenalinya secara sekilas. Inilah ibu yang melahirkan mereka. Saat itu, dikatakan bahwa ibu mereka telah meninggal dalam kekacauan yang disebabkan oleh para pengungsi dari 5 negara. Aura Yun Yin lemah.
Tidak diketahui berapa lama dia terjebak di sini, pikiran dan tubuhnya sangat lemah. Dia sudah grogi selama beberapa hari. Dia berpikir bahwa dia tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu ketika dia dalam keadaan linglung. Batuk, batuk, batuk. Setelah batuk hebat, darah mengalir dari sudut mulut Yun Yin. Bai Xiao segera maju dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan sapu tangan putih. Saat keempat bersaudara itu melihatnya seperti ini, mereka semua terlihat cemas. Mereka maju untuk memeriksanya. Ayah, ada apa dengan ibuku? Kakak beradik itu begitu gembira hingga mereka melupakan Bun dan Huo Chanyi. Pak kecil, yang juga terjepit di depan, angkat bicara dan menyebut kakak Bunnya. Apakah dia sakit? Kalau begitu biarkan saudara Bun melihatnya. Kakak Bun bisa menyembuhkan orang. Bai Wan dan yang lainnya baru bereaksi setelah Pak kecil itu berbicara. Mereka meminta Bun dan Huo Chanyi untuk datang dan melihat situasi Yun Yin. Tapi pertama-tama, mereka harus melepaskan Yun Yin dari dinding batu. Bai Ze adalah orang pertama yang menyerang, tetapi budidayanya jelas tidak cukup. Dia menggunakan semua kultivasinya dan pembuluh darah di lehernya muncul, tetapi dia tidak dapat memutus rantainya. Papa itu menatapnya dengan mata hitam besarnya selama beberapa saat dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, kakek tidak cukup kuat. Kue manis akan mencobanya. Saat Pak kecil itu berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya dan bahkan menepuk-nepuk tangan kecilnya dengan sangat seremonial. Baru pada saat itulah Bai Xiao menyadari cara Pak kecil itu memanggil Bai Ze. Dia sedikit terkejut sebelum bertanya, dari keluarga siapa anak kecil ini? Kenapa dia memanggilnya paman tertua? Bai Wan menjelaskan padanya, ayah, dia Sweetie Cake. Dia adalah cucu perempuanku dan cicitmu. Bai Xiao tidak menyangka bahwa dia tidak hanya memiliki seorang cucu perempuan, tetapi cucunya juga memiliki seorang putri. Waktu berlalu begitu cepat tanpa dia sadari. Mengetahui bahwa itu adalah bayi kecilnya, tatapan Bai Xiao menjadi lebih lembut. Gadis kecil, rantai ini sangat kuat. Ini khusus digunakan oleh Sekte Abadi untuk memenjarakan orang. Ada juga teknik terlarang khusus dari Sekte Abadi di dalamnya. Anda tidak bisa membukanya. Bai Xiao memandang anak kecil, cantik, dan lembut itu. Lengan dan tangannya yang kecil membuatnya berpikir bahwa dia hanyalah seorang anak kecil yang bermain-main. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tanpa diduga, Pak kecil itu benar-benar pergi untuk mencobanya. Tangan kecilnya terlalu kecil. Dia harus meletakkan tubuhnya di rantai sebelum dia bisa menggunakan kedua lengan kecilnya untuk memeluk rantai yang kira-kira setebal pergelangan tangan kecilnya. Kemudian, dia mendengus dan menyemangati dirinya sendiri. Di bawah tatapan semua orang, dia menarik rantai dari batu. Bai Xiao tercengang. Setelah Pak kecil selesai menarik satu sisi, dia pergi menarik sisi lainnya karena ada rantai yang melilit pergelangan kaki Yun Yin. Dengan mendengus lagi, rantai di sisi lain juga ditarik oleh Pak kecil itu. Pekrat itu bertepuk tangan dengan gembira dan berdiri di sana, menunggu untuk dipuji. Yun Ran adalah orang pertama yang memujinya. Kue manis itu luar biasa. Kamu sangat kuat. Babak 890, paket ini terlalu berbakat. Begitu Yun Ran berbicara, yang lain memujinya. Kue manis adalah boneka kecil terbaik. Kue manis benar. Kakek tidak cukup kuat. Sayang lebih kuat dari dia. Bai Ze berkomentar, apakah kekuatanku hilang? Jelas sekali Pak kecil ini terlalu berbakat. Petik 2. Dari semua orang, Bai Xiao adalah yang paling terkejut. Ini karena dia tahu bahwa dia telah memikirkan segala macam cara selama bertahun-tahun untuk memutuskan kedua rantai ini dan menyelamatkan Yun Yin dari sini, tetapi dia tidak berdaya. Namun kini, rantai yang telah menjebak Yun Yin selama 20 tahun telah dicabut oleh seorang bayi kecil tanpa banyak usaha. Apakah lelaki kecil ini benar-benar keturunan keluarga Bai? Maksudku, budidaya keluarga Bai kita tidak setinggi itu. Berapa umur Pak kecil itu? Usianya paling lama 3 atau 4 tahun. Belum lagi Bai Ze, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Bai Wan tahu bahwa tingkat budidaya Sweetie Cake sedikit banyak akan mengejutkan orang. Namun, dia tidak menyangka ayahnya akan mencurigai garis keturunan Pak kecil ini. Ayah, apakah kamu lupa? Saya memiliki garis keturunan ibu di tubuh saya. Sweetie Cake seharusnya mewarisi bagian garis keturunan itu. Juga, Bai Wan memandang Mo Bei Yuan,
yang diam. Ayahnya adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Garis keturunannya juga luar biasa. Singkatnya, tidak ada keraguan bahwa Pak kecil itu adalah keturunan keluarga Bai. Yun Yin diselamatkan dari dinding batu. Tanpa batasan formasi susunan di dinding batu, rantai besi itu kehilangan kekuatannya dan dengan mudah terlepas. Bai Xiao memeluk tubuhnya yang ringan dan tanpa bobot dan langsung menangis karena kegembiraan. Yun Yin, kamu bebas sekarang. Anda tidak perlu lagi dipenjara di tempat terkutuk ini. Yun Yin bersandar ke pelukannya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia memandangi anak-anak yang telah dewasa dan tersenyum lega kepada mereka. Xiao Wan, Ah Ze, Ah Qi, Ah Xuan, kalian semua sudah dewasa. Ibu sangat senang melihatmu. Sebelum Bai Wan dan yang lainnya dapat menjawab, Pak kecil itu membungkuk dengan mata hitam besarnya dan mulai bertingkah manis. Lalu, apakah kamu senang melihat Sweetie Cake? Senang juga bisa melihat Sweetie Cake. Pak kecil itu terlalu lucu. Penampilannya yang berwarna pink dan gemuk sangat disukai. Itu adalah reuni keluarga yang hangat. Yun Ran melihat nafas Yun Yin tidak tepat ketika dia berbicara dan berkata, mari kita lihat tubuh nenek dulu sebelum kita bicara. Dengan adanya Bun dan Huo Chanyi, Yun Ran tidak mendekat. Bun dan Huo Chanyi memeriksa denyut nadi Yun Yin dan memberikan diagnosisnya. Kultivasinya benar-benar hilang, dan meridian di tubuhnya rusak parah. Dia membutuhkan ramuan obat yang mahal untuk pulih. Dengan adanya mereka, jelas bukan masalah baginya untuk tetap hidup. Kata-kata mereka membuat Bai Wan, Bai Ze, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak ada budidaya sama sekali. Apakah budidaya ibu saya dilumpuhkan oleh seseorang? Itukah sebabnya meridiannya rusak parah? Bun menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak dilumpuhkan oleh seseorang. Sebaliknya, sepertinya dia menggunakan seluruh kultivasinya untuk mengaktifkan susunan tertentu. Kemudian, dia mengalami serangan balasan yang sangat serius, menyebabkan meridiannya patah dan lukanya menjadi serius. Bai Xiao dan Yun Yin tercengang mendengar perkataan Bun. Siapa anak kecil ini? Bai Wan hanya bisa menjelaskan lagi, ayah, dia juga cicitmu. Dia dan Sweetie Cake adalah saudara kembar. Dia lebih baik dalam bidang kedokteran. Bai Xiao ingin mengatakan bahwa anak ini telah tepat sasaran. Dia tidak hanya pandai dalam pengobatan, tetapi juga saleh.